Bertahun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan. Bahkan banyak orang-orang yang bercerai. Tetapi hari ini udah terlibat santri. Santri disuruh jadi khotib, khutbahnya itu membaca qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, penyidikan dugaan penodaan agama Panji Gumilang telah membuka sisi lain dari Al Zaitun. Sebelum menjadi Yayasan Pendidikan Al Zaitun, dulunya Yayasan Pimpinan Panji Gumilang tersebut bernama Yayasan Negara Islam Indonesia (NII). Belakangan, pendiri dan sejumlah mantan anggota NII Komandemen Wilayah 9 atau KW9 membongkar eksistensi NII KW9 Pimpinan Panji Gumilang yang bertujuan mendirikan negara Islam di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan itu dibuatlah sejumlah program, dari mulai perekrutan anggota hingga penggalangan dana secara masif. Meski dugaan makar NII KW9 sudah terendus sejak lama, pemerintah dan penegak hukum tidak bisa berbuat banyak lantaran NII tidak masuk dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme atau DTT-OT. Apakah NII adalah gerakan teroris dan apa yang membedakan NII pimpinan Marijan Kartosuwiryo dengan Panji Gumilang? Saya akan mengurainya bersama dengan Ketua NII Crisis Center atau juga mantan aktivis dari NII KW9. Ada Pak Sukanto, selamat malam Pak Sukanto. Pak Sukanto, kita sambil lihat ya bagaimana sebetulnya isi dapur dari Al Zaitun, isi dapur dari NII KW9 ini. Kita lihat dulu terlebih dahulu dari metamorfosis NII. Dulu kita mengenal ada NII dengan nama Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII yang diproklamirkan atau komandan tertingginya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, sesuai dengan namanya pemirsa, NII adalah gerakan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, pertanyaannya Pak Sukanto, apa bedanya ketika NII waktu itu dengan Kartosuwiryo dengan NII KW9 Panji Gumilang? Ya, kalau NII Kartosuwiryo itu didirikan atas dasar kekosongan pemerintahan Republik yang ketika itu sudah dikalahkan Belanda. Soekarno-Hatta ditangkap di Yogyakarta. Pada waktu itu ada pemerintahan darurat namanya PDRI di Bukit Tinggi, tapi Kartosuwiryo menginisiasi bahwa harus ada penerusan revolusi Indonesia, dibentukkan negara Islam Indonesia. Artinya Kartosuwiryo ini adalah meneruskan Republik Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, penjajah dalam waktu itu. Tapi kenapa dianggap sebagai pemberontak? Setelah bersama-sama dengan semua para founding fathers negara ini berjuang melawan tentara Belanda dan sekutunya, Kartosuwiryo berbeda pendapat terkait dengan Pak Karno mengambil RIS sebagai terusan dari perjuangan. Menurut Kartosuwiryo, RIS itu adalah boneka Belanda. Dan dia sejak awal mengatakan tidak akan kooperatif. Pak Karno melakukan, akhirnya terjadilah perbedaan pendapat yang berujung kepada perang saudara. Tapi bukankah disebut pada saat itu sebetulnya Panji Gumilang juga mengatakan NII itu sudah selesai sejak 1962. Tapi kenapa muncul yang namanya NII KW9 Pimpinan Panji Gumilang? Apa bedanya dengan yang sudah selesai di tahun 1962 ini? 62 selesai, betul. Memang karena Kartosuwiryo sebagai tokoh utama sudah dieksekusi dan meninggalkan semua penerusnya mendapatkan amnesti dan kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Namun kemudian ketika era Pak Harto muncul, perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap merepresi umat Islam, salah satunya dan mungkin satu-satunya gerakan yang melawan fisik secara militer adalah NII. Nah, semua pengikut-pengikut NII yang memiliki latar belakang militer waktu itu mengkonsolidasikan bahwa kita berlawan. Melawan kezoliman era Orde Baru ketika itu. Maka muncullah Komando Jihad yang dipimpin oleh Abu Daud Bereh. Mungkin untuk lebih jelasnya nih ya Pak Sukanto, kita ingin melihat sekarang kan dikenal ada dua pemikiran besar ya NII, yang namanya NII fundamentalis, waktu itu sudah almarhum Abdullah Sungkar, dan sekarang NII pragmatis, tokohnya ada Abu Karim Hasan dan juga termasuk Panji Gumilang. Jadi tadi pertanyaan saya, apa bedanya NII Kartosuwiryo dengan NII fundamentalis dan juga NII pragmatis, NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang? Ya,
Kalau sekarang jelas musuhnya adalah berbeda. Kalau dulu musuhnya adalah penjajah, beda fisiknya, beda visinya. Sekarang musuhnya adalah bangsa sendiri. Karena pemerintah dianggap merepresi pemerintah Islam dalam hal ini, maka orang-orang DI ini bangkit dengan nama NII melakukan aksi-aksi terhadap pemerintah, melawan. Nah, yang NII fundamentalis, latar belakang pemikirannya memang pemikiran-pemikiran, saya mengutip kata Salahuddin, adalah Salafi jihadi. Dia memiliki konteks yang sangat ketat terhadap Islam, sementara NII yang kemudian diwariskan oleh Abu Karim Hasan menjadi Panji Gumilang ini, NII yang sangat lentur sifatnya, dan akomodatif kepada kondisi politik lokal, sehingga dia tetap melakukan kegiatan untuk membuat NII dalam negara, tapi dengan cara melenturkan hukum-hukum yang ada dan mensiasati hukum-hukum di Republik ini agar tetap bisa berjalan dan bisa berdiri. Oke, apakah bisa dikatakan kalau yang fundamentalis itu bentuk perjuangannya versi mereka itu adalah dengan cara-cara kekerasan, angkat senjata, aksi-aksi terorisme, tapi kalau yang NII pragmatis ini beda? Beda. Ini orientasinya karena latar belakangnya adalah melawan pemerintah dengan cara kekerasan, jadi orientasinya militeristik. Makanya kemudian NII fundamentalis ini pindah menjadi Jemaah Islamiyah yang fokusnya adalah penggunaan militer melawan pemerintahan yang dianggap kafir. Sedangkan NII pragmatis justru melihat perjuangan senjata itu bukan nonsens, tapi tidak lagi bisa digunakan pada hari ini. Sudah tidak relevan. Tidak relevan. Makanya menggunakan cara baru, tetap underground, tetap menggunakan anti NKRI, tapi polanya adalah bisa menggunakan cara-cara yang lebih soft dengan membangun sumber daya manusia, membangun sumber daya keuangan. Baik, Pak Sukanto, dari Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi itu pernah mengungkap bahwa Densus 88 itu menangkap 35 orang yang diduga terafiliasi dengan NII KW9. Kenapa ini kami angkat? Karena dari BNPT mengatakan sampai hari ini NII itu tidak bisa dijerat dengan undang-undang terorisme karena tidak termasuk dalam daftar terduga teroris atau organisasi teroris. Padahal sudah ada temuan, ini adalah Densus 88 menangkap 35 orang yang diduga terafiliasi NII KW9. Komentar Anda soal ini, apakah sebetulnya NII KW9 ini NII sudah layak dimasukkan dalam daftar DTTOT tadi? Kalau NII secara umum sudah layak, karena dari rangkaian semua aksi terorisme dari era 76 hingga hari ini, itu semuanya operatornya kebanyakan adalah yang berakar NII. Terlepas NII yang lain maupun NII-nya KW9. Jadi KW9 yang walaupun dianggap pragmatis, tapi pemikirannya kan anti NKRI. Di luar kelompoknya kafir. Musuhnya adalah orang kafir, yaitu negara ini. Dan kebanyakan orang-orang yang kemudian kecewa dengan Panji Gumilang, nggak perang-perang, ini kemudian diharvest, dipanen oleh kelompok-kelompok teroris untuk melakukan aksi. Jadi artinya secara ajaran, kelompok NII apapun namanya, termasuk KW9, tetap saja berorientasi melawan Republik. Tinggal polanya, mau menggunakan soft atau hard. Sehingga adanya penangkapan-penangkapan itu bukan hal yang extraordinary, sudah biasa sebenarnya. Kalau kita lihat 2021 hingga 2022, ada 3 masalah besar yang tertangkap NII dan menggunakan nama NII adalah kasus di Bali, penangkapan. Kedua di Dharmasraya, hampir 1.800 orang. Yang ketiga adalah di Garut. Semuanya bicaranya NII. Jadi kalau memang ini mau diselesaikan, bisa menggunakan jurisprudensi bahwa putusan pengadilan bisa menjadikan JI dan JAD, bisa juga dijadikan NII permasalahan. Jadi menurut Anda sama. sudah ada jurisprudensinya ya. Nah sekarang kita lihat sebetulnya program bawah tanah NII KW9 itu apa saja. Dari tulisan Pak Sukanto ini kami mengambil ada beberapa ya. Ada Hujumat Tafsiriyah, kemudian Iktisodia, kemudian Tarbiyah, dan juga ada lagi yang namanya Syiha Diva Malia. Nah ini tuh program-program apa? Terutama saya tertarik dengan Diva ini. Ini pelatihan militer ya? Militer. Apakah ini masih eksis sampai sekarang, Pak Sukanto? Program ini dimulai tahun 95 hingga tahun 2009. Program 15 tahun, Repelita per 5 tahun. Program ini berjalan di wilayah yang sudah dikuasai Al Zaitun. NII dalam hal ini 1.200 hektar di Indramayu. Diva itu ada. Diva pertama namanya Tipmara, yang kedua diikuti dengan Garda sebanyak 200 personil. Itu memang rata-rata yang memiliki latar belakang kekerasan dulunya sebelum masuk NII. Ketika dia ini dipilih jadi pasukan khusus, mereka digunakan ketika mulai pembangunan Zaitun dan seterusnya. Namun
permasalahannya tahun 2001 militer ini melihat adanya permasalahan dengan Panji Gumilang terkait permasalahan dana. Akhirnya pada satu sisi pada waktu itu sudah kritis sekali Panji Gumilang akan dieksekusi oleh kelompok ini militernya, tapi terjadi islah. Tapi setelah islah justru mereka yang terusir hingga hari ini. Jadi militernya kemudian digantikan oleh para tenaga-tenaga pembangunan yang sekarang menjaga Al Zaitun. Oke, kalau kita lihat tadi di awal ya, program di awal itu ada Hujumat Tafsiriyah, itu adalah perekrutan dan juga pemahaman. Kemudian ada Iktisodiyah, itu adalah penguasaan wilayah-wilayah strategis. Kemudian ada Tarbiyah. Nah, ini pendidikan formal. Ya. Berarti dibangunnya Ponpes Al Zaitun itu masuk dalam program Tarbiyah. Program Tarbiyah. Oke, dan kalau kita lihat sejak awal berdirinya tahun 90-an ya, itu sudah megah sekali Ponpes Al Zaitun. Dananya itu dari mana? Dananya dari Maliyah. Itu dia. Maliyah ini ya. Sistem keuangan dibangun dulu mulai tahun 91 ketika Panji Gumilang menjadi gubernur NII di wilayah Jakarta. Uang itu kemudian digunakan untuk pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan lembaga pendidikan formal. Ya. Kenapa harus formal? Karena kalau tertutup udah ketahuan pemerintah dong. Makanya formal ini ada dua sisi yang harus kita lihat. Satu, pendidikan ini hanya untuk jamaah NII saja. Tapi kemudian untuk mengkamuflasekannya, mereka membuka pendaftaran di 34 kota provinsi di Indonesia, mengambil santri-santri lain untuk masuk ke dalam Al Zaitun. Apa gunanya? Kamuflase. Ketika nanti muncul permasalahan seperti sekarang, maka yang akan dimunculkan adalah santri-santri non-NII yang akan bicara. Atau wali-wali santri yang non-NII yang akan bicara. Iya. Jadi NII-nya mengumpat semua, tidak pernah terlihat. Yang datang ke sana pejabat, tidak ada kelompok-kelompok teroris datang ke sana. Jadi itulah kecerdasan, saya tidak mengatakan kecerdasan ya, pintarnya dia untuk mengkamuflasekan ini sebagai kampanye toleransi perdamaian dengan membentuk sebuah media pendidikan yang begitu terbuka, tapi sebenarnya di bawahnya ada batu bata yang sedang dalam sekam ini loh, yang akan matang sebentar lagi. Oke, kita tadi berbicara soal Maliyah ya, penggalangan dana. Di sini kita akan mendalami dugaan penggalangan dana NII itu dari mana saja. Nah, dari sejumlah testimoni dari mantan orang dalam, termasuk juga Pak Sukanto, ada beberapa pos ya. Ada Nafakah Daulah, Harakah Idihor, Harakah Kirat, Harakah Ramadan lewat kurban akikah, dan juga nanti ada dari, ini cara lama, pengumpulan dana melalui anggota dengan doktrin menghalalkan segala cara. Pak, apa alasannya dibagi pos-pos seperti ini dan kenapa pada akhirnya anggota itu mau untuk menjalankan semua ini? Ya, pertama program ini adalah bagian dari tujuan setiap orang masuk NII, yaitu jihad fisabilillah. Jihad dalam dia di atas jalannya Allah. Dibaginya jihad dalam Quran diterjemahkan oleh Panji Gumilang juga bahwa Quran jihad itu ada amwal dan anfus, artinya dirinya dan hartanya. Dirinya, waktunya, jiwanya, lepas dari keluarga dan sebagainya. Sementara hartanya apa yang dia berikan atau dia cari untuk diberikan. Pos-pos keuangan ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berbeda. Nafakah Daulah misalnya, itu akan digunakan untuk gaji para pimpinan-pimpinan NII dan memutar roda organisasi. Harakah Idihor akan dikembalikan, Harakah Kirat akan dikembalikan rencananya selama 5 tahun. Dikembalikan ke anggota? Iya, harusnya. Itu gayanya investasi. 5 tahun itu diberikan, nanti 5 tahun kemudian, setelah diberikan 5 tahun kemudian dikembalikan dengan faedah 50%. Ada bunganya begitu ya? Dapat 50%. Itulah kenapa orang NII tahun-tahun itu berbondong-bondong jual rumah, jual harta segalanya, berharap 5 tahun kemudian akan kembali. Sekarang sudah 22 tahun sejak Harakah ini diteken oleh Panji Gumilang sebagai program utama, sampai sekarang tidak ada pengembalian sedikit pun. Dan banyak yang merasa tertipu sehingga keluar dari NII. Oh begitu ya, oke. Nah kalau kita melihat tadi itu kan cara lama, sekarang adakah cara baru kalau yang kami himpun itu lewat dananya semakin berevolusi begitu ya. Sekarang ada yang namanya pos pengumpulan dana lewat yayasan, yatim piatu, panti asuhan. Menyebar kotak amal ke sejumlah fasilitas umum, kemudian juga pengumpulan infak di kantor, pom bensin, rest area, tol dan sebagainya. Benarkah ini cara yang masih eksis sampai sekarang, Mas Sukanto? Sejak tahun 2007, tepatnya ketika kasus Adam Merapi di Jogja, itu ada pola besar dari umat Islam, umat bangsa Indonesia menjadikan anak bangsa ini harus saling menolong. Banyak yang kirim uang.
Nah, orang NII melihat ini sebagai wilayah mencari uang. Celah gitu ya. Makanya adalah kotak amal. Ternyata dapat duit banyak nih. Ya. Dibuatlah dana sosial seperti itu, dibuatlah seperti tadi. Modusnya semuanya awalnya di Yogyakarta, di Jawa Tengah. Berkembang. Lalu disebarkan dana ini, cara ini setelah 2009 program pendanaan berubah. Selesai menjadi ormas. Itu berkembang hingga hari ini. Nah, ini terbongkar ketika tahun 2011 pimpinan NII Jawa Tengah tertangkap kasus makar. Ternyata cara pola-pola inilah yang dikembangkan untuk menghasilkan dana. Dan ini berkembang ke Jakarta, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, dan semuanya. Masing-masing wilayah itu menjadikan akses dananya dari dana sosial yayasan legal formal. Bikin ruko, lapor pemerintah. Tapi uangnya kemudian disetorkan kepada kelompok NII lewat Mahat Al Zaitun atau rekening-rekening yang sudah ditentukan oleh pimpinan mereka masing-masing. Oke, program yang masih eksis sampai sekarang, ada jaminan kesejahteraan itu apa tuh Pak Sukanto? Jamas itu jalan menuju masyarakat sejahtera. Jalan menuju masyarakat sejahtera, Jamas. Ya, itu sekarang jargonnya itu. Sama juga sebenarnya pengumpulan dana. Nanti setiap orang itu dibebankan, misalnya ada yang 1 bulan 20 juta. Kalau sekarang menurut beberapa saksi terbaru ada yang 3 tahun harus 300 juta, artinya 100 juta per tahun. Dari mana mendapatkannya? Dari menjadi relawan seperti ini. Oke, baik. Dan nanti kita akan berbicara ya, apakah dari proses penggalangan dana yang seperti inilah yang akhirnya memunculkan Panji Gumilang ini memiliki ratusan rekening. Kemudian dari PPATK tadi sudah membekukan 145 diantaranya. Nanti kita akan dalami kemana sebetulnya uang itu mengalir. Apakah hanya untuk memperkaya diri sendiri atau untuk aktivitas NII. Kita akan lanjutkan bersama dengan Pak Sukanto, pemirsa, sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Selain Pak Sukanto, Ketua NII Crisis Center di sini juga sudah bergabung. Mantan Kabar Eskrim Polri, juga pernah menjadi mantan Kapolda Jawa Barat, dan juga mantan Wakil Kepala PPATK. Ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Aji yang sudah bergabung di Prime Time News. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zirka. Selamat malam para pemirsa Metro TV. Baik. Pak Susno, tadi saya dengan Pak Sukanto itu membongkar ya, membedah bagaimana isi dapur dari Panji Gumilang dari NII KW 9. Nah, Pak Susno, kita ingat ketika Pak Susno menjadi Kapolda Jawa Barat ya Pak, waktu itu kan pernah menangkap ada kurang lebih 10 ya Pak, anggota NII KW 9 yang diduga makar. Sebetulnya kan dari saat itu sudah ada indikasi makar yang dilakukan oleh NII KW 9. Kenapa sekarang ketika kami bertanya kepada BNPT mengatakan NII ini tidak bisa dijerat dengan undang-undang terorisme karena belum masuk daftar terduga teroris dan organisasi terorisme, Pak? Oke. Kita tidak perlu memanfaatkan undang-undang terorisme atau undang-undang apa, kan banyak sekali undang-undangnya. Kita manfaatkan saja waktu saya dulu, kan saya manfaatkan undang-undang makar ya. Yaitu KUHP aja udah kena dia. Membentuk negara di dalam negara karena mereka ada wilayahnya, wilayah KW 9. Kemudian ada pemerintahannya, punya presiden, punya menteri, dan lengkaplah aparaturnya. Kemudian ada konstitusinya, ada benderanya, kemudian ada lambang negara, dan lengkaplah sudah untuk menjadi suatu negara di dalam negara. Dan mereka mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan mereka. Nah sekarang dihebohkan, apakah kaitannya ada dengan Al Zaitun? Iya. Kalau dulu untuk kaitannya Al Zaitun itu kan institusi, kita tidak mengkaitkan dengan Al Zaitun. Ya, bisa saja dikaitkan dengan person-person gitu, siapa saja gitu yang terlibat di situ. Nah, waktu saya dulu kan keburu waktu kita baru ajukan NII-nya, NII-nya dan terbukti gitu. Nah, berkasnya masih ada, kemudian putusan perkaranya masih ada. Masih bisa dilacak. Nah, kita tidak perlu mengambil apakah ini harus dijerat dengan undang-undang terorisme. Oh tidak. Di dalam KUHP udah lengkap kok tentang makar, bisa di situ. Nah, tinggal sekarang ya orang heboh di publik kaitannya mau mengkaitkan dengan Bapak Panji Gumilang. Ada yang mengkaitkannya dengan
NII, ada yang mengkaitkannya dengan penistaan agama, ada yang mengkaitkannya dengan pencucian uang. Nah, itulah tugas daripada penyidik dengan alat bukti yang sudah ada yang dikumpulkan oleh PPATK. Silakan penyidik bekerja. Baik, oke. Pak Susno, kami ingin membahas apakah sebetulnya TPPU itu bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan dugaan makar yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kita tahu sekarang PPATK sudah membuka 145 rekening dari 367 rekening Panji Gumilang dan Al Zaitun. Pertanyaannya kan, bagaimana penyidik bisa tahu apakah transaksi di ratusan rekening itu terkait NII atau yang terkait untuk kebutuhan pendidikan di Al Zaitun? Pertama, dari jumlah rekening ya, itu sudah unusual gitu, tidak lazim ya. Seseorang mempunyai rekening ratusan atas nama pribadi. Yang kedua, lembaga. Al Zaitun itu lembaga, mempunyai rekening lebih dari 30. Itu sudah unusual juga. Mengapa? Lembaga sebesar kementerian, lembaga sebesar perusahaan atau company yang besar sekali tidak sebesar itu, tidak sebanyak itu rekeningnya. Jadi dari jumlah saja sudah mencurigakan. Timbul pertanyaan, apakah mencurigakan ini pidana apa bukan? Tinggal nanti dilacak yang dikirimkan oleh PPATK kepada penyidik, siapa saja yang memasukkan duit ke dalam rekening Pak Panji. Siapa saja yang memasukkan atau mentransfer duit ke rekening Al Zaitun. Setelah tahu berapa banyak duit itu, baru dilacak lagi. Duit itu digunakan untuk apa? Kan bisa dilacak dari transfer kan? Misalnya ditransfer untuk gaji guru, ya itu enggak masalah. Ditransfer untuk keperluan yang sangat mencurigakan. Ada enggak misalnya keperluan untuk untuk pembelian senjata, keperluan untuk lain-lain. Kalau sudah mengarah kepada tindak pidana atau perbuatan membiayai suatu kegiatan yang tidak dibenarkan menurut hukum, maka itu sudah menjadi perbuatan apa yang dilakukan. Nah, sekarang untuk dilacak apakah duit di rekening itu pencucian uang atau bukan. Itu gampang juga. Dilihat dari pengiriman uang itu dari siapa, dari yayasan apa, dari lembaga apa, kemudian asal uang itu dari perbuatan apa. Apakah perbuatan menjual narkoba? Apakah perbuatan perampokan? Apakah perbuatan-perbuatan lain? Dan kalau sudah disembunyikan di dalam rekening, itu sudah menjadi pencucian uang. Baik, oke, Pak Susno, kita tahan dulu ya. Pak Sukanto, tadi Pak Susno kan mengatakan sebetulnya mudah untuk melacaknya. Dan apakah selama ini sebetulnya penggalangan dana dari anggota, dari masyarakat itu selalu ditransfer ke rekening yang sama atau memang ada rekening-rekening yang berbeda sesuai dengan wilayahnya? Dan tadi kan kami juga menampilkan ya seperti ada bukti kwitansi. Itu sebetulnya bukti kwitansi apa sih? Nanti mungkin Pak Sukanto bisa menjelaskannya. Nanti kita bahas pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pak Sukanto, tadi saya bertanya, Panji itu kan punya banyak ratusan rekening atas namanya. Memangnya selama ini dana yang sudah dikumpulkan itu disetorkan ke rekening yang berbeda-beda kah? Ya, kalau awalnya tidak. Tahun 91 dengan program Kirot dan 3 Harokah itu, Kurban Ramadan Kirot, itu hanya satu rekening. Namanya rekening Abu Ma'arik di Bank CIC. Makanya kalau dilihat majalah Al Zaitun, pasti gambarnya pertama adalah Bank CIC. Boleh ditunjukkan ke kamera Pak? Ya, nah ini ya. Bank CIC kemudian Panji Gumilang membelikan sahamnya sebesar 49 miliar sehingga dia menjadi komisaris Bank CIC. Lalu membeli saham Texmaco dan saham-saham yang dibeli ini oleh dia itu dijadikan sebagai jaminan-jaminan. Sebagaimana sertifikat-sertifikat yang ada punya jamaahnya dijadikan jaminan-jaminan untuk kepentingan keuangan. Itu tahun 90-an. Tahun 90-an. Kalau sekarang? Mulai tahun 95 setelah program
15 tahun berjalan, itu penyetoran setangan dari jamaah terus bertingkat sampai tingkatan wilayah. Dari wilayah itu datang ke Al Zaitun setelah Al Zaitun berdiri, langsung ketemu Panji Gumilang setiap hari Jumat dari 5 wilayah di Indonesia. Jawa Barat Utara, Jawa Barat Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, lalu setelah itu baru mulai program-program ketika mulai ada kasus makar dan sebagainya, aliran dana itu menjadi salah satu yang diusut, berubah polanya. Baik itu secara fisik distorkan ada, yang melalui rekening-rekening pun ada. Sementara itu Panji Gumilang juga itu memiliki rekening banyak. Kenapa? Karena program NII itu harus dipotong 20% untuk kepentingan dia, untuk pribadinya. Misalnya ada program sapi, pengadaan 1.000 sapi, nanti 20% ke dia, ke rekening A. Terus misalnya untuk dana BOS masuk ke yayasan, dia memerintahkan dana BOS masuk ke pribadinya, rekening B, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Potongan itu diketahui oleh anggota yang menyetorkan, Pak? Atau dilakukan secara diam-diam? Kalangan bawah nggak tahu apa-apa. Yang jamaah bawah ini tahunya jihad fisabilillah, memberikan kepada pimpinannya yang dianggap selalu amanah. Tapi pemotongan itu hanya di tingkat eselon tertinggi, makanya orang-orang yang di sekitar Panji Gumilang adalah orang yang selalu bersama dia lama, atau anaknya, atau iparnya, atau besannya. Terus kwitansi-kwitansi yang Pak Sukanto bawa ini apa yang kami juga tampilkan di layar itu? Yang ditampilkan tadi itu adalah harokah kirot, pinjaman. Makanya di situ dalam bentuk gram dan emas. Sementara yang saya bawa ini adalah bentuk-bentuk ini seperti harokah kurban, harokah Ramadan, penyetoran-penyetoran dalam setiap orang yang memiliki tugas sebagai pimpinan NII juga harus berinfak dan sebagainya. Ini nama-namanya misalnya, ini wilayahnya, wilayah berapa? 99 berarti Banten Utara. Jumlah uangnya, kebutuhannya untuk kirot, idihor, harokah Ramadan, harokah kurban, sodakohos, dan ini menjadi kewajiban yang disetorkan oleh setiap jamaah NII. Ini mereka menyetorkan atas nama wilayah mereka atau nama pribadi mereka? Nama pribadi. Nama pribadi. Di sini misalnya Ahmad Syah. Ahmad Syah itu jabatannya adalah Kepala Bagian Kesehatan. Terus juga ini riasah wilayah atau untuk wilayah 9 Jakarta. Berarti ini pemimpin Jakarta tingkatan wilayah. Dia membayar 1 juta rupiah untuk sodakohos. Sodakohos ini adalah salah satu sodako yang digunakan untuk pembangunan Pahat Al Zaitun. Baik. Pak Susto, tadi Anda melihat sendiri ya, bagaimana dari Pak Sukanto saja bisa memperlihatkan bukti-bukti kwitansi. Apakah sebetulnya bukti-bukti kwitansi, jumlah setoran, kemudian tadi juga disebutkan sebetulnya ada 20% yang dipotong kemudian masuk langsung ke rekening pribadinya Panji Gumilang. Apakah itu sebetulnya sudah kuat membuktikan ada TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang? Ya, yang pertama kita lihat ya, asal uang itu dari mana? Tadi sudah dijelaskan dari nama pribadi-pribadi ya. Kemudian uang yang dihimpun oleh pribadi-pribadi itu apakah berasal dari kejahatan atau bukan? Nah, itu yang harus dibuktikan oleh penyidik. Kalau uang yang disetorkan oleh pribadi tadi berasal dari kejahatan, maka itu sudah termasuk di dalam pencucian uang. Nah, sekarang kedua, seandainya itu bukan uang kejahatan ya, seandainya itu adalah uang halal, uang hasil keringat, maka kita lihat kegunaan uang itu untuk apa. Kalau uang itu digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, misalnya untuk menghimpun anggota yang akan dijadikan sebagai warga NII atau pejabat-pejabat NII yang digaji dengan uang-uang itu, nah baru nanti dibuktikan apa peran Panji Gumilang dalam organisasi NII. Kalau dia berperan sebagai kingmakernya, kemudian dia membiayai kegiatan NII dengan uang-uang tersebut, maka ini sudah petunjuk makar itu sudah cukup jelas. Ada banyak kejahatan lain yang bisa diungkap dengan data-data ini. Tapi semuanya harus dibuktikan secara hukum. Gitu. Baik.
Menarik sekali penjelasan dari Pak Susto, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan ya bagi penegak hukum yang sedang menyelidiki kasus ini. Tidak hanya penodaan agamanya, tapi ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki dugaan makar, kemudian juga dugaan TPPU dan juga sebagainya. Terima kasih Pak Susto Duaji sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Sukanto juga terima kasih atas dokumen-dokumen yang Anda bawa juga.